Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini, yaitu tema 8 subtema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan pokok bahasan tokoh-tokoh pada teks fiksi. Namun sebelum saya mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua materi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menyaksikan. Sebelum saya mulai tokoh-tokoh pada teks fiksi, marilah kita mengulang kembali pembelajaran yang telah lalu, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, tesis, makalah, laporan, skripsi, artikel, disertasi, dan lain-lain. Ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, tulisan tidak menggunakan gaya bahasa. Yang kedua, sifat kata dan bahasanya denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Yang ketiga, penulisan berdasarkan pengamatan dan penelitian. Yang keempat, hasilnya berbentuk karangan ilmiah. Dan yang kelima, tulisan menggunakan bahasa yang baku. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan pengarang. Sedangkan cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Ciri-ciri teks fiksi. Kesatu, merupakan sebuah cerita rekaan atau khayalan. Yang kedua, disajikan dalam alur cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak baku. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Kelima, sifat katanya adalah konotatif atau sindiran atau memiliki makna lain. Yang keenam, memiliki sasaran yaitu pada emosi dan perasaan pembaca. Yang ketujuh, memiliki pesan moral atau biasa kita sebut amanat. Sedangkan yang kedelapan, cerita fiksi tersebut dibuat bertujuan untuk menghibur pembaca. Jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama adalah cerita rakyat. Cerita rakyat ini biasanya diceritakan secara turun-temurun dari orang-orang tua kepada yang muda-muda, sehingga bisa kita dengar ceritanya hingga sampai hari ini. Cerita rakyat itu sendiri meliputi cerita jenaka, mit atau mitos, fabel, legenda, sage, dan epos. Bagaimana penjelasan mengenai jenis-jenis cerita rakyat? Mari kita saksikan berikutnya. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi sesuatu hal yang bisa menimbulkan senyum dan tawa. Biasanya didasarkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan alurnya berpusat pada kelakuan si pelaku. Sebagai contoh,
ada Pak Lebay Malang, kemudian Pak Belalang, dan kisah Pak Pandir. Berikutnya adalah mitos, yaitu cerita pendek yang berisi kepercayaan pada alam gaib, kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya adalah Hikayat Putri Junjung Buih, Kisah Putri dari Bambu, serta Legenda Ratu Kidul. Fabel adalah cerita dengan tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Tujuannya adalah memberikan ajaran moral tentang sifat baik dan buruk. Dalam cerita fabel, pengarang mengajak pembaca untuk mencontoh perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Sebagai contoh, ada kisah burung hantu tua dan belalang, dongeng bangau dan merak yang sombong, serta kancil dan buaya. Cerita rakyat berikutnya yaitu legenda. Adalah cerita yang mengisahkan terjadinya suatu tempat, asal-usul atau kejadian di suatu tempat. Sebagai contoh, legenda Candi Prambanan, asal-usul Danau Toba, serta Sangkuriang, legenda Gunung Tangkuban Perahu. Selanjutnya adalah sage, adalah cerita yang berhubungan dengan sejarah, menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Sebagai contoh, Calon Arang dari Bali, Lutung Kasarung dan Purbasari, Raja Airlangga, serta Jiung Wanara. Cerita rakyat berikutnya adalah epos, yaitu cerita yang berkaitan dengan kepahlawanan. Sebagai contoh, yaitu Pendekar Pitung atau biasa kita kenal dengan Si Pitung, jagoan dari Betawi. Cerita fiksi yang kedua adalah cerita pendek atau sering disebut dengan cerpen. Adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Karya sastra yang memaparkan kisah berfokus pada suatu tokoh saja. Cerita pendek dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya adalah cerita-cerita dalam majalah atau surat kabar. Cerita fiksi yang ketiga adalah novel. Adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan. Biasanya berisi cerita kehidupan seseorang dengan orang yang ada di sekelilingnya. Novel ini biasanya menonjolkan watak pada setiap tokoh-tokohnya. Sebagai contoh adalah novel Laskar Pelangi. Dalam sebuah cerita pasti memiliki unsur-unsur cerita. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah tema. Yang kedua, tokoh atau pelaku dan penokohan. Yang ketiga, watak atau karakter sifat. Yang keempat adalah latar atau biasa disebut setting. Yang kelima, amanat atau pesan moral. Yang keenam, gaya bahasa. Serta yang ketujuh, sudut pandang. Mari kita bahas tentang unsur-unsur cerita. Yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Tokoh
adalah pelaku dalam cerita. Biasanya terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Serta tokoh yang kedua yaitu tokoh tambahan, biasanya dimunculkan sesekali atau beberapa kali, yang bertujuan untuk menghidupkan atau sebagai pemanis cerita. Tokoh tambahan ini biasa disebut tokoh figuran. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh dalam cerita. Penokohan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung jalannya cerita. Biasanya, tokoh protagonis berwatak baik. Tokoh yang kedua adalah tokoh antagonis, biasanya bertentangan dengan jalannya cerita. Tokoh antagonis ini berwatak tidak baik. Sedangkan tokoh yang ketiga yaitu tokoh tritagonis, adalah tokoh penengah dalam sebuah cerita. Terkadang dalam cerita tidak ada tokoh tritagonis, tetapi kadang juga tokoh tritagonis dibutuhkan agar cerita lebih menarik. Unsur yang kedua adalah alur. Alur yaitu jalannya sebuah cerita. Biasanya terbagi menjadi tiga, yaitu alur maju, yang mana jalan cerita dimulai dari awal hingga akhir. Yang kedua adalah alur mundur, yaitu sebuah cerita yang dimulai dari akhir, kemudian kilas balik kembali ke awal cerita, kemudian berjalan kembali hingga sampai akhir. Sedangkan alur yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran di sini merupakan campuran antara alur maju dan alur mundur. Unsur berikutnya adalah latar atau setting, yaitu tempat atau waktu kejadian cerita tersebut. Terbagi menjadi tiga. Pertama adalah latar tempat, yaitu tempat di mana cerita itu terjadi. Contohnya di istana, di kota, di sekolah, di rumah, di gunung, di desa, dan lain-lain. Latar yang kedua adalah latar waktu, yaitu waktu saat cerita itu terjadi. Contohnya dahulu kala, pagi hari, siang hari, malam hari, kemarin, kemarin dulu, dan lain sebagainya. Latar yang ketiga adalah latar suasana, yaitu suasana saat cerita itu terjadi. Contohnya bahagia, sedih, marah, takut, ramai, menegangkan, hiruk pikuk, dan lain-lain. Unsur yang keempat adalah sudut pandang, yaitu cara penulis menempatkan diri dalam sebuah cerita. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sebagai orang pertama yang merupakan pelaku utama. Yang kedua yaitu orang pertama sebagai pelaku sampingan atau tambahan. Sedangkan yang ketiga adalah sebagai orang ketiga. Unsur yang kelima adalah tema, yaitu sesuatu yang menjadi dasar cerita dan berkaitan dengan kehidupan. Yang keenam, amanat atau pesan moral, yaitu pesan kebaikan yang ingin disampaikan penulis dalam cerita. Sedang yang ketujuh adalah gaya bahasa, yaitu teknik yang digunakan penulis dengan menggunakan ragam bahasa yang indah dan harmonis agar cerita lebih menarik.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.